Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama kami kelompok 5 mata kuliah pengantar official statistik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengguna data dan kebutuhannya. Jadi teman-teman, Vici, Valenta Rosa, dan Ruane membagi pengguna menjadi dua kategori utama. Yang pertama, pengguna institusional. Pengguna institusi umumnya membutuhkan data untuk pengambilan keputusan pemerintahan dan administratif. Data yang dibutuhkan cukup besar dan biasanya pengguna institusional ini memiliki prioritas dalam hal permintaan yang dipenuhi produsen data. Nah, pengguna institusional ini terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi internasional, baik UN maupun non-UN. Dan yang kedua yaitu pengguna non-institusional. Pengguna non-institusi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lokasi teritorial pengguna sangat dianjurkan karena kebutuhan sering berbeda tergantung kepentingan nasional atau kepentingan daerah. Contoh pengguna non-institusional seperti jurnalis dan media, warga, siswa, guru, pengambil keputusan lainnya, analisis kebijakan, analisis pemasaran, ahli bidang tertentu, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi pengguna yang dikategorikan oleh Vici, Valenta Rosa, dan Ruane. Selain itu, taksonomi pengguna lainnya dapat dipisahkan pada tingkat individu untuk mengidentifikasi pengguna menurut frekuensi penggunaan dan kemahiran statistik mereka yang terdiri dari pengguna berat, pengguna ringan, dan bukan pengguna yang berpotensi menjadi pengguna. Untuk pengguna berat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pengguna berat dan pengguna yang sangat berat. Wow! Pengguna berat ini seperti peneliti, spesialis, warga yang terlibat secara politik atau sipil, dan lainnya yang menggunakan statistik setiap hari. Biasanya, orang ini mengetahui di mana menemukan data dan bagaimana menafsirkannya. Lalu ada juga pengguna yang sangat berat, misalnya peneliti yang secara rutin terlibat dalam penggunaan data terpilah dan mikro, yakni AMF dan RMF dalam penelitian mereka yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas data dengan melibatkan produsen data. Berikutnya yaitu pengguna ringan. Pada pengguna ini, mereka diharapkan mengetahui statistik resmi nasional dan situs web Eurostat, tetapi akan menemukan kesulitan dalam mendapatkan data yang mereka butuhkan dan tidak akan mencari metadata. Dan yang terakhir yaitu bukan pengguna yang berpotensi menjadi pengguna. Untuk pengguna ini, kurangnya pengetahuan tentang statistik memungkinkan lebih sering menyebabkan ketidakmampuan membedakan antara statistik resmi dan angka alternatif. Selanjutnya yaitu kebutuhan pengguna data. Yang pertama, kebutuhan dari pemerintah dan administrasi. Pemerintah membutuhkan kantor statistik nasional maupun penyusun statistik resmi lainnya untuk memenuhi kebutuhan data mereka, baik dalam bentuk pengumpulan statistik yang teratur dan terencana atau khusus. Adapun aktivitas berikut yang dapat menjadi bagian dari strategi keterikatan pengguna untuk kementerian, pemerintah daerah, dan daerah, yaitu yang kedua, kebutuhan bank sentral. Bank sentral dapat menjadi bagian dari sistem statistik nasional dan merupakan produsen dan pengguna statistik. Aktivitas berikut dapat menjadi bagian dari strategi user untuk bank sentral. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat. Aktivitas berikut dapat menjadi bagian dari strategi user untuk masyarakat umum. Yang keempat, kebutuhan bisnis. Bisnis adalah penyedia data dan pengguna official statistik. Aktivitas berikut dapat menjadi bagian dari strategi keterlibatan pengguna untuk bisnis. Yang kelima, kebutuhan pendidikan. Kegiatan berikut dapat menjadi bagian dari strategi user engagement untuk sekolah. Yang keenam, kebutuhan peneliti dan pendidik. Aktivitas yang dapat menjadi bagian dari strategi keterlibatan pengguna dalam penelitian yakni yang ketujuh, kebutuhan media. Kegiatan berikut menjadi bagian dari strategi perjanjian pengguna untuk media. Yang kedelapan, kebutuhan institusi internasional. NSO menyediakan statistik untuk institusi internasional dan berkontribusi pada diskusi pada forum internasional ketika institusi internasional menyediakan teknik pembangunan kemampuan dan petunjuk pada penggunaan standar dan metodologi. Yang kesembilan, kebutuhan terasosiasi dengan Sustainable Development Goals.
Dan yang terakhir, kebutuhan kerangka kerja peraturan internasional. Baik, sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.